Adegan pertama diperlihatkan seekor rubah putih yang tengah berlari menghindari kejaran para pasukan yang mengincar batu pusaka yang ia bawa. Namun karena sudah terkepung, rubah tersebut memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri. Scene beralih ke sebuah rumah yang memperlihatkan seorang pria bernama Li Xiaowu yang tengah mabuk-mabukan. Hal ini karena pada 6 tahun yang lalu ia gagal mengalahkan petarung dari klan lain dalam sebuah turnamen antar klan yang membuatnya depresi selama bertahun-tahun. Putranya yang masih kecil bernama Lindong berlari keluar sembari mengingat masa lalu dari sang ayah pada 6 tahun silam. Pada waktu itu, ayahnya bertanding di final turnamen melawan Ling Langtian, seorang petarung yang terkenal sangat kuat dari klannya. Namun ayahnya yang memikul harapan besar sayangnya bisa dikalahkan hanya dengan sekali serangan saja. Tak hanya itu, Ling Langtian juga mengambil aura milik ayah Lindong. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu dan Lindong kini telah tumbuh remaja. Pada suatu ketika, ia terlibat perkelahian dengan sepupunya yang bernama Ling San bersama teman-temannya yang membuat ia terperosok ke dalam jurang. Dirinya yang sudah terbaring lemas secara kebetulan darahnya menetesi sebuah batu pusaka peninggalan rubah di awal film, membuat batu itu hancur dan ia pun terjatuh. Di dalam gelapnya tempat itu, batu tersebut memancarkan cahaya keemasan yang membuatnya terbangun. Namun saat tersadar ia merasa heran dengan tanda bercahaya yang muncul di telapak tangannya serta luka-lukanya yang sudah sembuh. Saat ia pulang, adiknya yang bernama Qing Tan datang untuk mengajaknya bermain karena tak bisa tidur. Seusai bermain, ia juga langsung pergi. Saat Lindong terlelap tidur, kejadian aneh pun terjadi kembali. Ia bermimpi berada di sebuah dimensi biru gelap yang banyak terdapat pohon bambu. Saat ia masih kebingungan, tiba-tiba ia diserang sosok misterius yang perawakannya sangat mirip dengannya. Pertarungan pun tak terhindarkan, yang memperlihatkan kekuatan mereka benar-benar seimbang. Di pagi harinya saat ia terbangun, ia dikagetkan dengan suara adiknya yang berteriak dari luar. Ternyata kelompok Ling San datang dan mengganggu Qing Tan untuk merebut rumput obat yang ia bawa. Lindong yang bergegas datang mencoba melindungi adiknya dari anak-anak berandalan tersebut. Diperlihatkan kemampuan Lindong yang sudah meningkat pesat mampu menangkis seluruh serangan dari Ling San. Hingga ia akhirnya menyadari bahwa ia telah mengaktifkan teknik rahasia yang bernama tinju 7 suara. Untung saja pertarungan yang semakin serius itu akhirnya dapat dihentikan oleh kakak Ling San yang diketahui bernama Lin Hong. Sebelum pergi, ia menginfokan bahwa tak lama lagi akan diadakan turnamen di klan mereka untuk menentukan petarung terkuat di klan Lin. Lin Hong yang sangat percaya diri mengatakan bahwa setelah menang nanti ia akan menikahi Qing Tan. Saat kembali, sang ayah menunjukkan gerakan teknik tinju suara yang baik dan benar kepada Lindong. Ia pun berjanji akan melatih Lindong menggunakan berbagai teknik lainnya guna mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen. Di malam harinya, tiba-tiba Lindong melihat Qing Tan yang menggigil kedinginan karena auranya yang keluar tak terkendali. Secara mengejutkan, tanda cahaya di tangan Lindong menyerap aura dari adiknya tersebut dan mengubahnya menjadi 3 mutiara. Berkat itu, keadaan Qing Tan pun mulai membaik. Dan sebagai hadiah, Lindong memberikan mutiara tersebut kepada adiknya dengan syarat kejadian ini harus dirahasiakan, termasuk dari kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Lindong kembali memulai latihannya dan berhasil meningkatkan ketahanan tubuhnya. Selain itu, kini secara sadar ia bisa memasuki dimensi rubah dan tempat itu ia jadikan sebagai tempat latihan. Bayangan dirinya yang waktu itu menyerangnya sekarang bisa ia manfaatkan sebagai sparring dalam latihan bertarungnya. Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba. Di putaran pertama, Ling Hao bertarung melawan adiknya sendiri, yakni Ling San. Dari segi kekuatan, kecepatan maupun pengalaman bertarung, jelas sang kakak lebih unggul.
Di putaran kedua, Qingtan maju sebagai penantang selanjutnya karena tak ingin dinikahi oleh Ling Hao. Namun lagi-lagi Ling Hao menunjukkan kemampuannya yang memang berada di level yang berbeda. Tak lama setelah itu, Ling Dong akhirnya datang dan maju sebagai penantang terakhir. Dalam pertempuran itu, semua dibuat sangat terkejut melihat peningkatan kekuatan tempur Ling Dong, ditambah lagi ia mampu menggunakan teknik tinju 7 suara. Belum lagi peningkatan durability-nya yang mencapai level tinggi dapat menahan seluruh tekanan yang diberikan oleh Ling Hao. Tak hanya mampu menangkis seluruh serangan dari lawannya, Ling Dong yang mampu mempraktekkan latihannya di dalam dimensi lain dapat melancarkan serangan-serangannya yang secara akurat membuat Ling Hao sangat kewalahan. Dengan kemenangannya ini, Ling Dong lah yang keluar sebagai juara dan dinobatkan sebagai petarung terkuat di generasinya. Setelah turnamen berakhir, kakek Ling Dong selaku ketua klan Lin menjelaskan kepada kedua putranya bahwa dua klan tetangga, yakni klan Lei dan klan Xin akan bergabung melalui pernikahan anak-anak mereka. Hal ini lantas membuat kedua klan tersebut kini menjadi beraliansi. Kemudian ia juga memberitahukan mengenai turnamen antar klan berikutnya, yaitu perburuan hewan langka yang masih dirahasiakan. Pembicaraan pun ditutup dengan sang ketua klan yang menyuruh agar anak mereka berlatih lebih keras lagi demi mempersiapkan turnamen selanjutnya. Sementara itu, ketua klan Lei juga mempersiapkan putranya yang bernama Lily untuk mengikuti turnamen antar klan tersebut. Kekuatan dari Lily ini sangat dibanggakan oleh sang ayah karena ia telah menguasai ketahanan tubuh level atas yang siap mengalahkan petarung-petarung dari klan Lin. Singkat cerita, turnamen antar klan pun digelar. Di sini ayah Ling Dong memberitahu putranya bahwa pertandingan kali ini adalah perburuan hewan langka. Dan Ling Dong diharuskan menaklukkan hewan langka yakni singa api yang terkenal sangat buas. Namun aturannya tak perlu sampai menangkapnya. Karena Ling Dong hanya perlu mengambil sisik yang berada di ujung ekor hewan tersebut agar bisa menyelesaikan pertandingan kali ini. Diperlihatkan semua peserta pun telah berkumpul termasuk putra dari tuan rumah yakni bernama Wu Yun. Di awal-awal saja ketegangan sudah terjadi di antara para peserta karena Lily yang terlalu menyombongkan dirinya. Singkatnya aturan pun dibacakan di mana mereka harus mendapatkan sisik singa api agar bisa memenangkan pertandingan. Dan dilarang keras untuk berusaha saling membunuh satu sama lain. Ketika Ling Dong bersama adiknya berusaha menemukan singa api, ternyata Lily bersama timnya berhasil menemukannya terlebih dahulu. Namun mereka terlihat kesulitan menaklukkan hewan buas tersebut. Sementara itu dari kejauhan, Ling Dong hanya mengamati mereka dan menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Sampai muncullah dari belakang tim Wu Yun yang menawarkan kerjasama. Wu Yun berencana menyerang si singa api saat hewan itu sudah kehabisan tenaga akibat pertarungannya melawan tim Lily. Merasa hal ini cukup menguntungkan, Ling Dong pun sepakat dengan rencananya dan bersedia menjalankan kerjasama tersebut. Setelah menunggu momen yang tepat, mereka pun bersama-sama menyerang tim Lily. Ling Dong menyuruh Wu Yun untuk fokus kepada si singa api, sementara ialah yang akan menghadapi Lily. Singkatnya, berkat kerjasama yang baik, Wu Yun mendapatkan kesempatan untuk menebas sisik singa api tersebut dan segera pergi meninggalkan medan pertempuran setelah mendapatkannya. Sayangnya Wu Yun yang terlalu senang akhirnya lengah dan masuk ke dalam jebakan Lily yang sebenarnya sudah disiapkan untuk menangkap si singa api. Saat Ling Dong menyusul, ia terlambat karena Lily sudah mengambil sisik singanya dan dengan kejam menendang Wu Yun hingga terperosok ke dalam sarang si singa api. Ling Dong yang memiliki jiwa setia kawan mengabaikan sisik singa itu dan segera menyusul Wu Yun untuk mencoba menyelamatkannya. Sedangkan Lily bersama timnya telah kembali dan dengan bangga menunjukkan sisik singa api yang telah ia dapatkan. Ia juga menceritakan bahwa Wu Yun dan Ling Dong mungkin tak akan kembali karena sudah mati akibat kecerobohannya terpeleset jatuh ke dalam sarang si singa api. Akan tetapi di tengah ketegangan itu, secara mengejutkan Ling Dong dan Wu Yun ternyata berhasil kembali dengan selamat. Tetapi Lily tetap yakin kalau ialah pemenangnya karena telah membawa sisik si singa api. Di sini semuanya dibuat kembali terkejut melihat Ling Dong dan Wu Yun yang justru membawa dua anak singa api. Kemudian Ling Dong menceritakan mengenai kejadian yang sesungguhnya mengenai Lily yang sudah melanggar aturan dengan berusaha membunuhnya.
Tapi setelah masuk ke dalam sarang singa api, di sana mereka malah menemukan 2 anak singa api yang terlantar karena induknya mati setelah sisiknya diambil. Karena merasa kasihan, akhirnya mereka pun sepakat membawa 2 hewan tersebut. Kini telah diputuskan bahwa ketiganya berhasil menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Namun tetap saja hanya akan dipilih satu pemenang di mana mereka diharuskan bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat dan layak mendapatkan gelar Raja Pemburu. Akan tetapi ketua dari klan Lei yang sangat menginginkan bayi singa api yang merupakan hewan sangat langka, ia pun mengusulkan untuk membuat taruhan dengan pertarungan anak-anak mereka. Kesepakatannya, jika ketua Lei menang maka bayi singa Lingdong akan menjadi miliknya. Dan jika ia kalah, ia bersedia menyerahkan pabrik kayu milik klannya. Pernyataannya ini sontak membuat semuanya sangat terkejut karena pabrik kayu adalah aset yang sangat berharga milik klan Lei dan ia mau bertaruh demi bayi singa tersebut. Sempat terjadi kekhawatiran karena kepercayaan diri dari ketua Lei ini bukan tanpa alasan. Putranya tersebut memanglah terkenal memiliki kemampuan di atas rata-rata dari anak-anak lain. Namun Lindong menepis kekhawatiran itu dan siap menerima tantangan yang dilemparkan. Singkat cerita, pertarungan mereka pun dimulai. Di awal, Lily dengan bangga menunjukkan kalau dirinya telah mencapai kekuatan tingkat Yuan duniawi. Namun Lindong juga menunjukkan level yang sama dengan Lily yang membuat semuanya sangat terkejut. Terungkap bahwa ternyata kemarin sebelum berangkat turnamen, sang ayah memberi Lindong Mutiara Yin, yaitu semacam pil penambah aura. Diperlihatkan dalam pertarungan itu mereka pun saling menyerang dan menangkis. Mungkin karena masih belum terbiasa dengan kekuatan barunya, Lindong nampak masih kesulitan saat mengatur pola serangannya. Akan tetapi lambat laun ia berhasil mengendalikannya semakin baik untuk bisa mengimbangi Lily. Sampai ketika Lily menambah kecepatannya, barulah terlihat kembali Lindong yang dibuat kewalahan. Dengan peningkatan kekuatan yang signifikan serta teknik rahasia petir dari klannya yang tergolong tingkat atas, Lily terus melakukan pressing membuat lawannya hanya bisa bertahan. Lindong yang masih belum menyerah mencoba menyelaraskan kedua tangannya untuk menangkis dan menyerang, yang nampaknya lumayan efektif. Sedangkan Lily yang sudah terlampau kesal berniat mengakhiri pertarungan dengan sebuah teknik serangan super kuat yang mematikan. Bahkan ia sempat mendapatkan peringatan bahwa ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Merasa bahwa Lily tak akan menghentikan serangannya, Lindong pun segera merapalkan beberapa segel tangan untuk merilis teknik yang disebut gerbang ajaib demi mengatasi serangan yang mematikan tersebut. Dan benar saja, teknik yang digunakan Lindong telah ia upgrade ke level 2 sehingga tidak hanya mampu menghalau serangan dahsyat dari Lily, juga cukup kuat untuk menghempaskannya dan membuatnya tak sanggup untuk bangkit kembali. Dengan kekalahan putranya tersebut, dengan kesal dan terpaksa ketua klan Lei pun harus rela menepati janjinya untuk menyerahkan pabrik kayu miliknya. Lanjut ke bagian 2.